Mempertahankan saja sudah saya kira cukup berat, karena kita harus betul-betul bagaimana mengelola pelanggan ini biar mereka tidak kecewa, gitu ya. Itu nggak gampang. Itu aja nggak gampang. Jangan muluk-muluk kita mau mengambil, menambah customer, menambah pelanggan, tapi tidak bisa mengelola, merawat. Ini jauh lebih penting dari kita bicara omset jadi 1 miliar menjadi 10 miliar umpamanya, Mas. 1 miliar ini dipertahankan dulu, diopeni dengan benar, nanti dengan sendirinya kok nambah itu. Good morning, selamat pagi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Agus, lengkapnya Agus Setiawan. Kalau di area ini, area warung kami, biasa dipanggil Aji Bagus Becik. Nah, itu kan. Rumah saya, domisili saya di Pare, Jalan Pepaya. Usaha warung ini ada di Dusun Bumirjo, Kecamatan Badas. Warung ini saya namakan Pring Bambu. Ya, saya sebetulnya mengawali di dunia kekaryawanan. Saya karyawan salah satu bank terkenal selama 30 tahun, ya, pengabdian saya 30 tahun di dunia perbankan. Tapi ada sedikit jiwa usaha saya, jiwa wirausaha saya yang mulai sejak saya ada di kerja di perbankan itu sudah mulai merintis usaha sebetulnya. Di dunia banyak melintang dengan termasuk warung ini. Warung ini usaha saya yang ke-15. Jadi ada usaha saya yang pertama awal, 2, 3, sampai warung ini yang ke-15. Intinya usaha itu tidak bisa kita asal-asalan, ya. Ada ilmunya, ada fokus. Itu yang terpenting, teman-teman. Nah, makanya saya memilih di dunia usaha dengan meninggalkan dunia kekaryawanan. Selama 30 tahun saya tinggalkan, saya masuk fokus di dunia usaha. Kebetulan nih, saya ambil di dunia kuliner. Begini teman-teman, sebetulnya dunia usaha apapun itu sebetulnya punya prospek, asal dikerjakan dengan baik. Saya bilang tadi, semua usaha harus berilmu. Tidak boleh kita semangat punya modal, kita semangat asal saja, antem kromo, tidak bisa. Pendapat saya itu ilmu saya, teori saya. Kenapa saya di dunia kuliner itu sebetulnya yang kemarin kita lagi mengalami pandemi, suatu pilihan banyak orang yang butuh tempat situasi yang nyaman, gitu aja sebetulnya ya. Jadi awal saya buka kuliner ini sebetulnya yang saya jual pertama adalah lokasinya, tempatnya dulu. Tempat yang senyaman mungkin, di luar sana belum ada, saya coba tawarkan. Nah, namanya juga warung, Mas. Namanya juga warung, pasti saya menjual sesuatu di dalamnya kan, termasuk makanan yang pantas, yang cocok di lidah, gitu kan. Masakan saya tidak aneh-aneh, tapi yang masakan yang sudah teruji zaman, dan ini bisa diterima masyarakat. Hambatan tentu ada, Mas. Tidak mungkin tidak ada hambatan. Memulai dunia usaha itu pasti punya hambatan. Hambatan pertamanya adalah keraguan saya. Keraguan saya termasuk hambatan. Bagaimana saya nanti menghadapi warung dengan luas 3.500 meter persegi ini, ujuk-ujuk nanti didatangi 100 orang dengan bersamaan. Apakah tukang masak kokinya itu siap? Apakah dunia layanan saya, servis saya, penyambutannya saya siap? Ini salah satu tantangan saya.
Tapi karena pengalaman basic saya dulu di dunia layanan, di perbankan, saya punya ilmu layanan, maka saya tidak punya keraguan, ini saya yakin jalan. Tapi tentunya dengan memilih koki-koki yang berpengalaman, tentu ya. Selain berpengalaman, dia punya skill, punya rasa, cita rasa khusus. Ini yang coba saya jual, teman-teman. Pelajaran titik baliknya adalah sekarang saya lebih santai. Kalau kita siap di dunia usaha, dengan benar tentunya ya, kita sebetulnya waktu kita banyak sekali, tidak tersita dengan jam kerja, tapi di dunia usaha ini kita akan lebih enjoy, lebih santai, lebih banyak berpikir, lebih banyak berkreasi, lebih banyak membangun kreativitas. Ini ya titik balik saya, dunia yang berbeda, dengan mindset yang berbeda, begitu Mas. Jadi kalau kita sudah bicara soal kuliner khususnya nih ya, kuliner, ada minuman, ada makanan, itu titik sebetulnya hitungan saya itu kalau di dalam 1 tahun 12 bulan, ini saya patok 6 bulan ini masa panen, 6 bulan masa paceklik. 6 bulan masa paceklik ya apa sih? Pasti ada gangguan alam, termasuk hujan, gitu kan. Termasuk pandemi, ada PPKM, ini salah satu titik terendah kami dengan omset yang turun. Tapi saya kira masih aman ini, Mas. Hitungan saya masih aman walaupun dengan kondisi hujan pun dengan omset turun sekian persen masih mengcover biaya-biaya, begitu. Saya sebelum memulai pun saya juga melakukan studi, survei, studi, riset. Saya sampai kemana-mana, Mas. Sampai keluar kota, sampai ke Bali juga. Sampai di mana rumah makan resto itu rame, pasti dia punya nilai lebih. Saya mengambil dari sana, Mas. Umpamanya ini resto A di kota B gitu kan. Kenapa mereka rame? Pasti ada sesuatu yang mereka layak rame. Nggak tahu lokasinya, apa konsepnya, apa makanannya, apa harganya, atau apanya. Ini coba saya adopt. Dan itu saya mengambil dari beberapa titik, banyak, akhirnya menyimpulkan, saya rangkum, saya harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, gitu kan. Ini coba saya terapkan di sini. Pasti mereka menonjolkan dari sisi makanan, saya mungkin bisa menonjolkan di sisi lokasi, tempat, suasana, gitu kan. Makanya saya dari awal, saya di sini sebetulnya menjual lokasi, menjual tempat, menjual suasana gitu kan. Suasana yang berbeda. Dan betul, kebanyakan tamu-tamu kami, customer kami, pengunjung kami, setelah saya sampling itu kan, saya samperin, saya tanya, rata-rata yang bikin mereka betah kembali adalah lokasinya yang enak, tempatnya yang nyaman. Jadi begini Mas, kalau saya menyimpulkan dari para pengunjung ini, mereka datang itu tidak hanya sekedar makan. Kalau makan di kota besar banyak, di kota-kota banyak. Nasi goreng ada di kota. Ngapain jauh-jauh kan? Mie goreng sama ada. Yang lain ada. Tapi apa yang tidak ada di mereka di kota, di sini ada. Itu kan. Inilah yang saya jual. Apakah terbukti? Terbukti. Alhamdulillah. Kita sudah 7 bulan mau berjalan ke bulan ke-8, omset kami masih bisa dikendalikan, masih sesuai rencana kami. Satu jiwa saya, Mas. Jiwa saya sejak saya menjadi karyawan sebetulnya sudah terlatih, saya itu berdagang sebetulnya. Sebelum saya menjadi karyawan bank itu sebetulnya saya berproses pedagang, bakulan istilahnya kan, kalau bakulan. Jadi jiwa itu mungkin yang mewarnai saya sampai saat ini. Di dunia karyawan pun hati saya ini, mindset hati juga itu mengatakan kayaknya saya harus berbeda deh. Dengan keberanian, dengan meninggalkan gaji, ya sudah, saya yakin menatap masa depan. Dengan masa pensiun ini saya aplikasikan gitu kan. Saya aplikasikan pilihannya di dunia kuliner. Begini teman-teman, sebetulnya kita semua ini harus bersyukur karena dunia kita ini semakin dekat. Tidak ada jarak, itu kan. Setelah ada dunia ini ya, sosial media apa aja ini, ada Facebook, ada apa aplikasi, banyak aplikasi yang membuat jarak kita dekat.
ini sebetulnya bukan tantangan, bukan hambatan. Bagaimana kita mengambil aplikasi itu sesuatu yang positif, itu kan. Saya coba menawarkan itu. Saya coba menginformasikan kalau di daerah Kecamatan Badas ini yang tempatnya pinggiran di tepi sawah ada rumah makan, resto, angkringan yang layak dikunjungi. Itu ya. Nah, dari situ kita kenalkan. Umpamanya kalau kita tidak mengambil online seperti kita mengambil aplikasi Facebook, Instagram, WA, kira-kira gimana? Saya malah tidak yakin. Malah justru saya yakin mengambil peran di situ ini akan semakin terkenal. Itu kan? Kalau saya menawarkan saja itu masih tidak optimal, apalagi tidak menawarkan. Bisa bayangkan enggak? Ini ada pengunjung enggak kira-kira? Dengan menawarkan saja belum tentu mereka datang. Apalagi tidak menawarkan sama sekali. Jadi sesuatu yang positif buat kita, sebetulnya bukan kami saja, kita semua adalah dengan dunia yang semakin dekat ini kita bersyukur. Ya, dunia online itu memperdekat jarak, mempercepat waktu, itu kan? Yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Dunia online itu tidak dimonopoli anak-anak milenial ya. Orang tua pun sekarang sudah luar biasa. Dia pegang HP aja sudah berani selfie, TikTokan itu kan. Jadi survei kami setiap pengunjung itu pasti kami sampling. Saya tanya, kenal warung bambu dari mana? Kenal warung pring bambu dari mana? Rata-rata hampir semua mengatakan dia kenalnya dari dunia online. Ini sebetulnya salah satu manajemen. Salah satu manajemen mengelola semuanya, itu kan termasuk dunia pemasaran. Dunia marketing, dunia pemasaran ini terkhusus harus ada bagian marketing gitu kan, online maupun offline gitu kan. Nah ini sampai awal kami buka sampai saat ini itu memang belum ada mas, belum ada terkhusus untuk mengelola itu. Jadi masih kita keroyok rame-rame, karyawan semua yang punya HP kan pasti semua punya HP nih. Rame-rame posting-posting gitu kan. Tapi foto kita bikin, konten kita bikin, kita olah sedemikian rupa gitu kan. Nah, kita jual lewat dunia online. Dan nanti mungkin ke depannya saya akan mau rekrut karyawan khusus untuk mengelola khusus ini mas. Mengenalkan warung pring bambu ini di dunia online, dunia sosial media secara konsisten. Iya. Secara konsisten biar kita tidak ketinggalan gitu aja. Kalau kalian mau memulai usaha, apapun sebetulnya bukan hanya usaha. Satu yang harus kalian tanamkan adalah soal visi. Pandangan kita mau kemana sih? Kita umpamanya ini mau buka kuliner gitu kan. Pasti visi kita memberi yang terbaik gitu kan. Nah, dari situ nanti baru kita akan menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, misinya apa nih? Setelah visinya ketemu, kita bikin warung pring bambu. Misinya apa nih? Mungkin tempatnya, makanannya, layanannya, harganya. Ini salah satu misi-misi yang harus kita harus pegang. Saya tadi bicara di depan. Dunia usaha tidak bisa main-main. Tidak hanya cukup semangat, tidak cukup modal, tidak hanya mengandalkan modal, tapi ilmu. Ini penting teman-teman, karena saya sudah tadi saya bicara tentang 15 usaha saya, yang ini yang ke-15. Kesimpulannya apa? Ilmu, harus berilmu. Biar kita tidak kalah, gitu kan. Boleh cari mentor atau guru atau teman yang sudah berhasil. Berhasilnya apa, gagalnya apa, pakai semua. Biar kita kalau tidak melakukan hal yang gagal, gitu kan, sudah bisa meniru teman kita yang pernah gagal. Berhasilnya apa? Coba kita pakai gitu mungkin ya. Kalau saya sudah punya keinginan gitu, saya segerakan. Tidak mungkin saya sampai tujuan itu tidak saya mulai dengan satu langkah. Segeralah dengan satu langkah agar kita segera sampai ke tujuan yang kita ini harapkan. Itu aja mas.
mempertahankan omset, kalau bisa naik, mempertahankan saja sudah saya kira cukup berat, karena kita harus betul-betul bagaimana mengelola pelanggan ini biar mereka tidak kecewa, gitu ya. Itu nggak gampang, itu aja nggak gampang. Jangan muluk-muluk kita mau mengambil, menambah customer, menambah pelanggan, tapi tidak bisa mengelola, merawat. Ini jauh lebih penting dari kita bicara omset, jadi 1 miliar menjadi 10 miliar umpamanya Mas. 1 miliar ini dipertahankan dulu, diopeni dengan benar, nanti dengan sendirinya kok nambah itu. Jadi fokus sesuatu yang kecil dulu, nanti nambah itu akan menjadi ini, apa namanya, impact-nya gitu kan. Begitu Mas. Saya kira begini Mas, kalau sudah ada yang memutuskan memilih dunia usaha itu bagian dari keberhasilan, pasti mereka punya semangat, saya yakin itu ya. Itu penting. Penting yang kedua itu adalah bagaimana kita memanajemen dengan baik. Itu ya, kalau kita memilih dunia usaha, manajemennya bagaimana sih? Nah, manajemen itu apa sih sebenarnya manajemen itu? Semua yang menyangkut operasional usaha itu manajemen. Contoh nih, kita jual nasi goreng, bagaimana memilih bahan baku, berasnya bagaimana nih, yang berkualitas apa tidak, cara masaknya bagaimana, kita jual berapa, penampilannya bagaimana, kita jual kemana, keuangannya bagaimana, termasuk cash flow-nya, profitnya berapa. Karena di dalam profit itu ada beban biaya. Mulai dari pemilihan bahan sampai penjualan sampai keuangan, mengelola. Inilah manajemen. Manajemen ini. Kalau sampai titik pemilihan bahan baku sudah benar, tapi di dalam penjualannya salah, pasti ada yang salah ini. Prosesnya ada yang salah. Mungkin rasanya kurang, harganya kemahalan, lokasinya kotor. Itu kan fasilitasnya kurang memenuhi. Cash flow-nya amburadul, profitnya tidak ada. Dan ini semua melingkupi, ini adalah manajemen Mas, pendapat saya begitu. Ayo berani menjadi juragan online.